efektif lebih besar daripada bunga kupon. Tetap tidak muncul. Sudah ngikuti dulu aja mbak. Jadi kalau diskonto itu berarti bunga efektifnya lebih besar daripada bunga kupon, makanya harga jualnya di bawah nilai nominal. Paham sampai sini? Jadi tingkat bunga pasarnya atau efektif lebih besar daripada tingkat bunga obligasi, makanya namanya diskonto. Jadi sini kita masuk contoh. Pada tanggal 1 Januari, sebuah perusahaan mengeluarkan 16% obligasi, berarti itu tingkat bunga kuponnya itu 16%. Selama 5 tahun jatuh temponya, nominalnya 200 juta. Bunga dibayar tiap setengah tahun. Sama tingkat bunga efektifnya 20%. Jadi itu ya, itu komponennya. Kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai bunga obligasinya dulu. Itu 200 juta dikalikan 8% sama dengan 16 juta. Tahu 8% itu dari mana? Setengah tahun, karena dibayarnya tiap setengah tahun, makanya separuhnya yaitu 8%. Jadi nilai bunga obligasinya sebesar 16 juta, itu ketemu dari 200 juta dikalikan 8%. Nah terus cara nyari obligasinya, nilai tunai obligasinya itu dari sini rumusnya, 200 juta dibagi 1 plus 0,1 dipangkatkan 10. Kenapa kok 10? Kenapa kok 0,1? Dari mana ketemunya? Iya, 10 tahun. Kenapa kok 10 tahun? Bukan 10 tahun, 10 kali. 10 kali itu kan berarti karena 1 tahun bayarnya 2 kali kan, karena setiap setengah tahun, makanya 10 kali, 10 periode. Jadi di situ ya. Terus 10% itu dari mana? Ya dari bunga efektif tadi kan 20%. Kalau tiap setengah tahunnya berarti ya 10%. Makanya di sini 200 juta dibagi 1 plus 0,1 dari 10% dipangkatkan 10. Jadi ini pangkat 10-nya bukan semua ya, tapi cuma dari 1 plus 0,1 pangkat 10. Terus baru 200 juta dibagi hasil dari 1 plus 0,1 pangkat 10 itu tadi. Ketemunya 77 juta. Sampai sini paham? Untuk cari nilai tunai obligasinya. Tapi belum nilai total, ini masih nilai obligasinya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang dari rumus itu tadi loh, Mbak. 0,1 itu kan dari 10% tadi. 10% itu kan kalau dijadikan koma-komaan kan 0,1 itu kayak yang tadi loh, 1 plus I pangkat N itu loh. Rumus awal yang kita bahas tadi, inget nggak? satu itu kan bunganya dari rumus awal tadi. Jadi dari 1 plus I pangkat N.
I-nya ini kan 10%, separuhnya dari 20% karena dibayar tiap setengah tahun. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sekarang cari nilai tunai pembayaran bunga. Nah, ini sebenarnya bisa dicari dari rumus ini, cuman di buku tidak ada. Jadi rumusnya itu sebentar. Itu loh, 1 min 1 per 1 plus I pangkat N dibagikan I. Ini rumusnya, ini tidak ada di buku. Jadi 1 min 1 per 1 plus R pangkat N, semuanya tadi dibagi I. Itu rumusnya ini. Jadi ini semua nanti juga dibagi I ini tadi. Untuk cari ini loh, di buku itu kan langsung tos ketemu 98 sekian juta. Itu sebenarnya bisa ada rumusnya ini. Kan tidak ada rumusnya, itu bisa dicari sama pakai rumus ini. Jadi 1 min 1 per 1 plus I pangkat N di buku itu halaman 9.24. Cuman di buku tidak ada perhitungan rumus ini. Terus habis gitu dibagi semua ini tadi, dibagi I nya 0,1. Oh ya, di halaman 9.24 itu disitu kan ada nilai tunai nominal obligasi 1 plus 0,01. Itu bukan 0,01 ya, tapi 0,1. Tolong diganti, itu bukan 0,01 tapi 0,1. Ocai. Per 1 gini, 1 plus I pangkat N, terus dibagi I. Ini rumusnya. Yang mana yang salah ketik, Mbak? Yang 0,01 itu salah ketik, itu harusnya 0,1 bukan 0,01. Paham ya? Jadi ini berarti kan tadi bunganya 10%, ya berarti sini 1,1 pangkat 10 ini periode pembayarannya 10 kali, terus dibagi 0,1, 10% itu tadi. Jadi bunganya obligasi itu cuman dipakai buat ini aja, buat menentukan nilai bunga obligasinya berapa, yang ketemu 16 juta itu tadi. Tapi setelahnya itu dipakai dari bunga efektif perhitungannya sini. Jadi ini 16 juta dikalikan rumus itu tadi ketemu 98 juta sekian. Total nilai tunai obligasinya itu 77 tadi ditambah 98 juta ketemu 175 juta. Itu kan di bawah nilai nominal obligasi yang seharusnya 200 juta. Ya kan? Karena itu tadi bunga kuponnya lebih kecil daripada bunga efektif. Paham sampai sini?